Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kintara Aulia Faradisa, NIM 98 dari Prodi Agribisnis, mata kuliah APNP kelas C. Di sini saya akan bahas mengenai isu atau permasalahan dan kebijakan yang berkaitan dengan komoditas pertanian. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dengan dosen pengampu Ibu Nurul Arifianti. Komoditas yang akan saya bahas yaitu yang pertama padi. Mengapa saya memilih padi? Karena padi merupakan salah satu komoditas terpenting di Indonesia yang digunakan sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. Di mana isu ini terjadi, saya memilih lokasinya di Provinsi Jawa Tengah yang dinobatkan sebagai daerah dengan produksi beras tertinggi di Indonesia pada tahun 2019 dan salah satu kabupaten yang memproduksi padi di Jawa Tengah yaitu Cilacap. Apa permasalahan yang dihadapi saat ini? Berdasarkan jurnal yang saya baca, yaitu pada situs dispertan.cilacap.go.id, perubahan iklim di sektor pertanian, tanaman pangan, dan hortikultura pada umumnya mempunyai 3 dampak. Yang pertama yaitu banjir. Kerugian akibat banjir yaitu hilangnya produksi dan gagal panen. Yang kedua yaitu kekeringan, yang dapat mempengaruhi produksi pangan, terutama tanaman padi di saat kondisi tertentu. Yang ketiga, ada serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT, seperti WBC, pengerek batang, tikus, dan tungro. Lalu bagaimana kebijakan ini dibuat? Berdasarkan jurnal yang saya baca dengan judul Dampak Perubahan Iklim pada Tanaman Padi di Jawa Tengah, karya Efriani pada tahun 2017, terdapat beberapa kebijakan yang dibuat oleh Dinas Pertanian setempat, seperti yang pertama, informasi ramalan musim dari BMKG yang bisa langsung diakses oleh petani. Yang kedua, informasi mengenai pola tanam, jenis tanam, dan pembagian 20 unit pompa air kepada kelompok tani di beberapa kecamatan. Komoditas kedua yaitu tebu. Mengapa saya memilih tebu? Dikarenakan tujuan utama dari tebu ini digunakan sebagai bahan baku produksi gula, di mana isu ini terjadi di Kabupaten Magetan, lebih tepatnya di pabrik gula Rejosari atau PG Rejosari. Apa permasalahan yang sedang dihadapi saat ini? Berdasarkan jurnal yang saya baca dengan judul Peran Stakeholder dalam Pengembangan Tebu Rakyat, studi kasus pada wilayah kerja pabrik gula Rejosari di Kabupaten Magetan, terdapat beberapa permasalahan, di antaranya yang pertama, pabrik gula Rejosari memperumit persyaratan pengajuan KKPE. Kemudian yang kedua, kurangnya pemeliharaan sehingga tanaman mudah terserang oleh hama. Yang ketiga, membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk menggarap lahan sehingga biaya produksi meningkat dan keuntungan yang didapatkan oleh petani itu rendah. Kemudian bagaimana solusi atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah? Berdasarkan skripsi yang saya baca dengan judul Penggunaan Tanah dan Pembagian Hasil Tebu dalam Rangka Pelaksanaan Tebu Rakyat Intensifikasi antara pabrik gula Rejosari dengan petani tebu di Magetan, terdapat beberapa kebijakan. Yang pertama, pelaksanaan TRI atau Tebu Rakyat Intensifikasi merupakan sarana untuk menegakkan hukum, khususnya di bidang pertanahan, sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Yang ketiga, pembagian hasil antara petani dengan pabrik gula diatur dalam Undang-Undang Bagi Hasil Nomor 2 Tahun 1960, melainkan atas dasar perjanjian kerjasama, yaitu atas dasar persentase yang diambil dari rendahnya rendemen tebu. Yang ketiga, sapi potong. Mengapa saya memilih komoditas sapi potong? Karena sapi potong memiliki potensi untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Di mana permasalahan ini terjadi di Kabupaten Sukoharjo. Apa permasalahan yang sedang terjadi? Berdasarkan jurnal yang saya baca dengan judul Strategi Pengembangan Usaha Ternak Sapi Potong di Kabupaten Sukoharjo, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi. Di antaranya yang pertama, pemberian obat cacing secara rutin masih belum atau masih jarang dilakukan. Kemudian yang kedua ada fluktuasi harga, yang ketiga adalah ada masalah sumber daya manusia, dan yang keempat ini yang paling sering yaitu masalah permodalan. Nah, bagaimana solusi atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah? Berdasarkan jurnal yang saya baca dengan judul Kebijakan Pengembangan Peternakan Sapi Potong di Indonesia, terdapat beberapa kebijakan. Di antaranya yang pertama tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Yang kedua, melalui penyediaan teknologi dan informasi pasar. Nah, kurang lebihnya seperti itu penjelasan saya mengenai isu atau permasalahan serta kebijakan yang terjadi saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.